sejumlah gugatan hukum di pengadilan, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi terlihat panik dan makin gelisah. Demikian pandangan peneliti media dan politik Buniyani dalam keterangannya, dikutip Senin 19 Mei 2025. Jokowi tampak semakin cepat tua. Bagian agak atas memperlihatkan rambutnya sudah kelihatan jarang dan rontok, kata Buniyani. Buniyani menduga Jokowi sudah mendapat firasat kurang baik sehingga kondisi fisiknya semakin terganggu. Mungkin juga dia mulai sadar bahwa semua aktingnya di depan kamera sudah tidak mempan lagi mengelabui rakyat. Saya melihat Pak Jokowi ini kayaknya gimana gitu ya. Apa karena kena azab atau gimana, kena balasan atau karena penuaan gitu ya. Saya nggak mau berprasangka yang enggak sih. Tapi itulah kenyataannya, Pak Jokowi itu gemeteran gini. Tremor istilahnya lah. Dan kita lihat ya wajahnya ini belang-belang Pak Jokowi ini. Akankah ini azab? Saya tidak mau berprasangka buruk. Ya mungkin karena ketuaan, ya mungkin karena juga azab. Ya mungkin karena ya apalah, karena faktor selalu ngibul atau gimana gitu ya. Kita kan nggak tahu, cuma menduga-duga. Tapi saya punya 2 video kawan ya. Kita saksikan video selanjutnya ini ya. Bahwa Pak Jokowi itu memang apa ya? Ini bukan karena filter. Ini memang karena Pak Jokowi itu sudah kayak belang-belang. Bahkan di video berikutnya ini, Pak Jokowi itu, apa ya, ireng, hitam. Flek-flek hitam itu banyak. Kita lihat ya videonya ini. Ya, Pak, kemarin dari bisa dilihat ya, wajahnya hitam. 60% lebih bahwa dan juga belang-belang. tidak percaya terkait ijazah Bapak palsu. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya artinya dan ini penyampaian katanya 68% logika dan penalaran dan sehat, memiliki logika dan penalaran yang sehat, artinya itu. Tapi juga karena logikanya memang masuk, saya kira 68%. Surveinya katanya yang tidak mempercayai ijazah Pak Jokowi itu palsu, 68%. Lalu ini siapa yang disurvei? Apakah mereka yang seluruh rakyat Indonesia, warga Indonesia? Ya pasti enggak lah. Ya pasti enggak. Enggak mungkin lah. Apakah golongan termol? Ya bisa jadi. Apakah golongan pejabat-pejabat yang mendukungnya? Ya bisa jadi gitu. 68%, sedangkan pendukungnya kemarin kan 58%. Gitu. Itu pun para pendukungnya juga itu diparuh dengan pendukungnya Pak Prabowo. Ya nggak mungkin lah. 68%. Ini survei dari mana ini? Ini harus dipertanggungjawabkan. Surveinya dari mana? Ngira-ngira dong kalau nyurvei lah. Jangan, ini kan penggiringan opini namanya ini. Nggak bisa gitu. Ada, gitulah Indonesia ya. Banyak, apa, pemalsuan, ya termasuk pemalsuan ijazah, pemalsuan survei ini juga ya. Dan Pak Jokowi ini, beliau itu sekarang itu gak ada penggemarnya sama sekali. Gak ada, cuma ya mungkin yang tersisa para termol. Ini sudah terbukti ada di mall. Gak ada yang merespon sama sekali. Gak ada yang minta salaman lah, minta selfie lah. Jadi dulu-dulunya saya kan punya tetangga ya. Dibayar 50.000, diberi kaos, dan mereka itu pergi ke Pasuruan. Karena di Pasuruan sana ada Pak Jokowi. Sedangkan di sini ada di Madura ya. Ada di Madura, rombongan ke sana. Mereka itu dibayar. Itu termasuk teman saya yang dukung Jokowi dulu. Nah, ini sudah membuktikan bahwa Pak Jokowi itu kalau ke sana nyewa masa atau nyewa warga. Ya buktinya di sini nggak ada kok. Nggak ada. Ini bukan rekayasa ya. Ini hasil rekaman dari warga yang dengan tidak sengaja menemukan Pak Jokowi di suatu mall. Tapi yang menyapa pun nggak ada, cuek-cuek saja di sana. Dan Pak Jokowi ini sekarang itu ya para penggemar-penggemarnya itu sangat merasa kecewa. Kenapa gitu? Saya punya bukti kawan ya bahwa fansnya, pendukungnya Pak Jokowi itu merasa kecewa.
Kita lihat videonya. Selama ini kita sudah percaya dengan Bapak Jokowi, tapi ternyata miris sekali, ternyata Pak Jokowi memalsukan ijazah. Percaya katanya begitu. Aduh, nggak habis pikir ya. Seorang pejabat tinggi yang dicintai banyak rakyat, ternyata ijazahnya palsu. Ya, kecewa kan? Baru nyadar ya Bu ya, baru nyadar ya bahwa memang tukang ngibul lah. Memang tukang ngibul, sebelumnya memang tukang ngibul. Berapa kali ini ngibul, dan terakhir kali tentang Kasmujo. Yang paling parah itu 10 juta lapangan pekerjaan, termasuk SMK, impor barang. Itu termasuk ngibul-ngibulnya, termasuk Indosat akan ditebus katanya. Sesuatu yang tidak bisa dicapai, dia janjikan kepada masyarakat supaya memihak pada dia, supaya memilih dia jadi presiden waktu itu. Memang ngibul itu senjatanya. Dan sekarang pun masih ngibul dia. Kenapa bisa gitu? Terakhir kali Kasmujo. Dan ada lagi juga tentang ijazahnya yang diberikan kepada Bareskrim. Ternyata Bareskrim mengatakan bahwa yang diberikan itu fotokopinya. Lalu Bareskrim mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ijazah Pak Jokowi itu asli. Dari mana dapat itu? Siapa yang diperiksa? Ijazah siapa yang diperiksa? Kok ngomong romo-romo. Jadi hasil Bareskrim ini bisa dikatakan prematur. Ya begitulah. Negeri tipu-tipu, negeri Konoha. Selamat datang di negeri Konoha. Kalau ada penipuan-penipuan, tukang ngibul-ngibul, selamat datang di Konoha. Ya begitulah. Tapi anehnya mengapa mereka didukung? Ya bagi para emak-emak yang tidak ngerti politik, pokoknya oleh beras ya. Pokoknya oleh santunan. Ini dari Jokowi, saya akan mendukung Jokowi. Mereka memang nggak tahu politik, ya terutama para mama tuh. Mereka mengatakan, mereka itu berkesimpulan bahwa Pak Jokowi itu orangnya orang baik, ya, suka memberi. Dan juga ada teman saya ya yang mengatakan Pak Jokowi itu membangun jembatan, membangun jalan raya, jalan tol. Ya. Emangnya presiden-presiden sebelumnya nggak membangun apa? Ya, lucu sebenarnya ya. Emangnya Pak SBY dulu-dulunya, Pak SBY, Ibu Megawati, dan presiden-presiden sebelumnya, apakah tidak membangun? Bahkan Pak Harto sendiri pun dijuluki Bapak Pembangunan. Dari banyaknya pembangunan yang di waktu itu digarap oleh Pak Harto. Emangnya Presiden Jokowi saja yang membangun? Itu pun pencitraan mereka itu. Dan kita lihat konten kreator ini ya, yang berbicara tentang hasil Bareskrim kemarin. Pers kasus korupsi, uang hasil korupsinya ditampilin. Konferensi pers kasus pembunuhan, senjatanya ditampilin. Konferensi pers kasus pemalsuan uang, lengkap. Uang hasil cetakan sama alat cetaknya ditampilin. Semuanya ditampilin. Giliran konferensi pers kasus ijazah palsu, yang ditampilin cuma fotokopiannya doang. Fotokopinya doang. Itu pun cuma di layar di belakangnya. Kocak polisi. Kan lucu kan, ngomong ijazah Jokowi itu asli berdasarkan ahli forensik. Atau berdasarkan dengan laboratorium tapi ijazahnya tidak dikeluarkan, cuma ada di Videotron di belakangnya. Itu pun bukan asli, bukan asli di Videotron, itu cuma fotokopian. Lalu mau ngecek caranya gimana kalau cuma ada Videotron? Sedangkan kasus narkoba, kasus pemalsuan lainnya, kasus pembunuhan, semuanya bukti-bukti itu dikeluarkan. Ini buktinya, dan ini filenya, ini berkahnya, semua kesalahan-kesalahannya difoto oleh karyawan. Tapi mengapa kasus ijazah Jokowi ini tidak dilampirkan? Aneh kan? Sungguh Bareskrim ini menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini secara prematur, secara stunting, nggak jelas, cacat hukum. Selamat datang di Konoha. Oke, next video. Atau saya berpandangan Gibran itu lebih berkualitas daripada Bung Hatta dan B.J. Habibie. Ini Ade Armando ini lihat dari segi apanya ya, ngomong Gibran itu berkualitas. Kemarin bajak sawah, terbalik tuh. Padinya diinjak-injak. Jangankan padi ya. MK aja dilabrak, apalagi cuma padi. Gak direken ya. Lagian kok ke sawah sih pencitraannya sih? Cobalah ke UGM sana, ke UI, ke perguruan-perguruan sana, jajak pendapat. Ngomong berkualitas dari Bung Hatta, dari Habibie.
konsepnya ini gimana? Cara pandangnya Ande Armando itu dari mana sih? Katanya dosen. Cara pandangnya di mana? Dengan apanya? Ini aku punya bukti ya, video. Apakah benar bahwa Pak Gibran ini benar apa yang dikatakan Ade Armando ini? Kita coba cek ya. Mas, apa rencananya Mas untuk Kita lihat. menstabilkan harga ini? Duluan diketemuin Mas Gibran. Nah, Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. nah gimana? Apakah ini yang ngomong internasional Gibran ini? Apakah ini yang bisa dijadikan panutan? Ngomong lebih berkualitas ini Gibran? Nggak nyambung kan? Satu kali aja wawancara tentang Gibran, adakah yang masuk akal? Nggak ada. Nggak ada. Terkadang diem, terkadang ya niru bapaknya, ya gitu dah. Nggak nyambung sama sekali. Ngomong berkualitas. Lalu mau dilihat dari mana aja ngomong kualitas, Bung? Nggak ada sama sekali. Jadi kalau berstatement kira-kira lah. Entah apa itu Gibran itu orang baik gitu ya. Tapi jangan ngomonglah nomor satu lah gitu lah. Berkualitas janganlah. Ngisi-ngisi ini tau nggak? Malu-maluin tau nggak Anda Armando? Anda itu dosen. Berstatement lah yang bijak. Jangan hayalan-hayalan. Aduh, kita next video kawan. Kalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain Mahfud yang MD. belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan Pemaksaan. bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penganaan Taufik terbaik, dan sebagainya. Lawan! Ya, lawan! Saudara, ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Akhirnya Mahfud MD ini bersuara ya. Banyak kok rektor-rektor yang dipaksa, ditekan, disuruh jadikan pernyataan bahwa Pak Jokowi itu orang baik. Pemilu 2024 itu baik. Itulah mereka memaksakan. Padahal ya dengan secara logika ya. Apa kebaikannya? Kok ditekan gitu? Ntar kalau seumpama ntar tidak mau, ntar akan dikriminalisasi, dicari kesalahannya. Itulah Indonesia sekarang. Tidak transparan, tidak independen. Mereka itu cuma melindungi apa yang ada di lingkaran mereka. Dan juga ini ya, para pejabat-pejabat sana yang katanya saling berkaitan, saling melindungi antara korupsi sana dan korupsi sini. Ya buktinya ada kok yang dilindungi. Gus Yakut dilindungi. Dan juga mantan ketua KPK juga dilindungi. Dan juga Budi Ari kemarin, bahwa dia itu sudah ditemukan uang dolar banyak pokoknya lah di sana. Sampai sekarang dia tidak terjerat. Bahkan juga ada info yang terbaru bahwa Budi Ari ini menerima 50% dari hasil judol. Dan sekarang itu sudah ada di ranah hukum. Kayak-kayaknya juga bisa ngeles ini orang. Kayak-kayaknya mau dihilangkan itu kasus. Dan juga bahkan Budi Ari ini konon katanya sedang dilaporkan karena apa? Karena menuduh kadernya PDI Perjuangan yang membuat statement katanya. Udahlah, jangan panik. Kalau terjerat korupsi ya terjerat saja, jangan sampai nyeret-nyeret orang yang tidak bersangkutan. Kita next video kawannya. Anda bisa lihat ya, itu adalah postingan para termul mendapatkan video bahwa mungkin para pembohong, mungkin para pembenci belum lihat ini. Tabakannya itu ada 4 ijazah yang identik, termasuk punya Jokowi. Dan itu pun dijadikan panutan oleh Barisskrim bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli karena identik dengan ijazah
temennya Pak Jokowi. Identik katanya. Istilahnya netizen mengatakan gini ya. Andai saja ada uang palsu dan ada juga 3 uang palsu lainnya. Ini kalau disamakan dan identik, maka ini dijadikan asli katanya ya. Kan ini kan tidak masuk akal. Apakah teman yang dijadi rujukan itu, apakah benar-benar juga asli? Sampai sekarang nggak ada tuh klarifikasi bahwa yang dijadikan rujukan, yang dijadikan persamaan adalah ijazahnya si A, si B. Nggak ada. Stunting ini, kata Baris Krim ini. Nggak ada ngomong begitu. Cuma mengatakan Baris Krim itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Aduh. Mari kita next video. Inilah kan tanda-tanda kalian terus menipu, ya, ingin menjadi keset kakinya Jokowi. Kalian tidak berani datang. Ini ditujukan pada Pengadilan Negeri UGM. Surakarta karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Nah, Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memalsukan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Tanda tangannya beda. Gitu loh. Kira-kira disogok berapa ya UGM? 11.000 triliun. Respon ini ditujukan kepada pihak UGM. Ya, UGM itu katanya sekarang itu sudah mau jadi tisu basah. Isinya dari pihak Pak Jokowi ngelaporin lagi tuh ijazahnya si Rismon tuh yang katanya kuliah di Jepang. Keterlaluan beraninya ini orang. Coba diselidiki lagi ijazahnya si Kenapa? Roy Suryo nih. Selidiki lagi tuh ijazah dokter Tifa tuh. Dia jangan-jangan dokternya dokter abal-abal itu. Ya. Kalau orang seperti saya, jangan ngomong gitu. Ngomong gini aja tidak bisa kawan dia. Dokter Tifa sama si Roy Suryo. Tunggu aja. Karena memang punya data. Kalau bagi saya, ya nggak berani lah ngomong gitu. Karena saya nggak punya data sama sekali. Dan 19 juta lapangan saya itu cuma pekerjaan bersuara Bu. untuk Saya itu generasi cuma muda. mengkritik dan mendukung juga membela. Next video. Yang mau ngaduin, gue gantian ngaduin ke Mabes Polri. Gue akan layangkan surat pengaduan untuk si Rismon, Dokter Tifa sama si Roy Suryo. Tunggu aja. Dari pihak Pak Jokowi ngelaporin lagi tuh ijazahnya si Rismon tuh yang katanya kuliah di Jepang. Ya. Coba diselidiki lagi ijazahnya si Roy Suryo nih. Selidiki lagi tuh ijazah Dokter Tifa tuh. Dia jangan-jangan dokternya dokter abal-abal itu, ya. Kalau nggak ada yang mau ngaduin, gue gantian ngaduin ke Mabes Polri. Gue akan layangkan surat pengaduan untuk si Rismon, Dokter Tifa sama si Roy Suryo. Tunggu aja. Mengapa harus dipublikasi? Kalau memang mengadu tentang ijazahnya kedua orang tersebut, ya diadukan saja, dasar cari viral, dasar cari panggung, diadukan aja, ngapa harus gitu, dasar macam-macam. Dan aku yakin tak akan getir ketiga orangnya itu, karena memang mereka itu memang lulusan UGM, memang punya sertifikat, memang punya ijazah asli. Gak seperti Pawi yang sudah sejak dulu oleh Babang Tri digugat tapi lolos. Tapi kali ini ada 3 ahli lah. Kita lihat saja, kalau memang Anda ingin mengadu, silahkan adu. Mengapa harus dipublikasikan gitu sih? Cepetan sekarang, saya tantang Anda. Aduh, kita next video ya. Ini tentang ruwetnya mencari pekerjaan di Indonesia. Betapa banyaknya seperti lautan manusia di job fair. Ini dia tayangannya. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Aku teringat dulu ya, bahwa akan ada menjanjikan lah 19 juta pekerjaan, sedangkan bapaknya mengatakan 10 juta pekerjaan. 10 juta belum kelar, malah nambah 19 juta pekerjaan. Lalu bentuknya pekerjaan itu sampai sekarang di mana? Rencana pun nggak kelihatan. Lalu di mana janji-janji politiknya? Jangan cuma ingin meraup suara, Anda itu ngibul. Ada. Tapi selamat datang di negeri Konoha. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah ngeliat.